kasih karena Engkau ada di dalam kami dan Engkau terus ada di dalam kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga Tuhan. Hanya kami yang seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan karena kesadaran akan Tuhan agak rendah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mohon pada hari ini Engkau bekerja di tengah-tengah kami supaya tingkat kesadaran akan Allah meningkat tajam dalam hidup kami pada hari ini ya Tuhan. Oh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuk-kuk, segala belenggu-belenggu iblis yang mengikat kehidupan kami, mengikat hayat ilahi tidak bisa keluar dari hidup kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, semua benteng dihancurkan, semua belenggu dipatahkan, kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bersekutu di dalam firman, salurkan hayat-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah makanan bagi kami Tuhan. Ketika kami bertemu dengan firman-Mu, kami memakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mempelajarinya tapi kami memakannya Tuhan. Biarlah roh kami terbuka pada hari ini untuk makan dari firman Tuhan. Dan ketika kami makan firman Tuhan, firman-Mu menjadi roh dan hayat bagi kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah di dalam kami, bekerjalah melalui kami. Salurkan hayat-Mu secara melimpah bagi kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Mari kita kembali baca Roma 8 ayat 1 dan ayat 2 sebagai teks dasar kita, ayat dasar kita beberapa minggu ini. Roma 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apakah semua sudah ada di situ? Roma 8 ayat 1 dan 2. Adalah saudara ada di situ atau tidak, kita bacalah. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin, saudara-saudara. Jadi ada dua hukum di situ. Pertama adalah hukum roh kehidupan. Ya, kita kalau baca dari terjemahan AYT ada kata hukum di situ. Ya saudara-saudara, nah hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Ya saudara, nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali kita orang Kristen merasa kita sudah terbebaskan dari hukum dosa dan maut. Secara fakta rohani itu benar, itu tepat 100%. Kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara dalam pengalaman seringkali kita masih ada di bawah hukum dosa dan maut. Ya. Nah hari ini saya mau kita mengeceknya ulang apakah masih ada unsur hukum dosa dan maut di dalam kehidupan kita, masih ada unsur hukum dosa dan maut yang menguasai kehidupan kita. Ya, itu sebabnya hari ini saya akan banyak memberikan parameter. Minggu ini kita akan melihat dari sudut cita rasa dosa. Minggu depan kita akan melihat dari sudut cita rasa maut. Kenapa cita rasa dosa? Orang yang hidup di dalam hukum dosa akan masih memiliki cita rasa dosa. Orang yang masih hidup, orang yang masih dikuasai oleh hukum dosa dan maut akan masih banyak cita rasa dosa dan maut di dalam kehidupannya. Nanti kita lihat cita rasa dosa itu apa. Ya. Nah, permasalahan terbesar adalah orang Kristen memandang dosa itu agak salah menurut saya, salah paham. Seringkali kalau kita ngomong dosa, apa itu dosa? Seringkali kita cuma berpikir dosa itu kalau kita berzina, itu dosa. Kalau kita membunuh, itu dosa. Kalau kita narkoba, itu dosa. Kalau kita mencuri, itu dosa. Ya saudara, tapi kita tidak akan melihat cita rasa dosa dari gejalanya itu. Tapi kita akan melihat cita rasa dosa dari prinsip dasar tentang dosanya.
akar dosanya. Jadi orang bisa saja tidak berzina seumur hidupnya. Orang bisa saja tidak membunuh seumur hidupnya. Ya, kebanyakan dari kita mungkin kita tidak pernah membunuh seumur hidupnya. Ya tentunya kecuali nyamuk, kecoa, begitu ya saudara. Tetapi membunuh manusia kita nggak pernah seumur hidup kita. Tapi apakah itu berarti kita tidak ada di bawah hukum dosa? Belum tentu. Yuk kita melihat cita rasa dosa dari prinsip dasar dosa. Oke. Nomor yang pertama, kehilangan atau kekurangan ekspresi Allah. Inilah prinsip dasar dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23. Ya, sama-sama. Karena semua orang, siapa? Semua orang, termasuk saudara? Oke. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Apakah kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah adalah Allah yang diekspresikan. Itulah kemuliaan Allah. Dulu saya pikir kemuliaan Allah itu sesuatu yang wow tentang Allah. Perjanjian lama, kalau kemuliaan Allah dimanifestasikan ada awan yang menutupi bait Allah sampai orang-orang tidak bisa melayani, imam-imam tidak bisa melayani, jatuh tersungkur. Kemuliaan Allah. Nah sebetulnya kemuliaan Allah adalah Allah yang diekspresikan. Di dalam perjanjian lama, kemuliaan Allah diekspresikan melalui awan dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu, kemuliaan Allah diekspresikan lewat manusia. Manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Betul saudara-saudara? Tujuannya apa? Kok manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah? Supaya manusia bisa mengekspresikan Allah. Amin. Anak saya diciptakan serupa dengan gambar saya. Karena memiliki benih daripada saya. Ya. Kenapa? Karena untuk mengekspresikan bapaknya. Ya. Itu sebabnya anak itu nggak jauh-jauh dari bapaknya, katanya. Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kecuali waktu jatuh ketendang orang. Jadi jauh saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena mengekspresikan, ini bicara tentang ekspresi. Jadi ketika Alkitab bicara tentang kemuliaan Allah, Alkitab sedang bicara tentang ekspresi Allah. Ya, dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya dosa membuat kita kehilangan atau kekurangan ekspresi Allah. Kita jadi tidak mengekspresikan Allah. Manusia seharusnya mengekspresikan Allah. Manusia tidak diciptakan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Bilang amin. Manusia diciptakan untuk mengekspresikan Allah, saudara-saudara. Setiap kita semua di tempat ini diciptakan untuk mengekspresikan Allah. Ayo katakan sama-sama, aku diciptakan untuk mengekspresikan Allah. Bukan diriku sendiri. Bisa bilang amin? Nah, kenyataannya saudara, secara rohani, orang itu atau orang Kristen itu semakin dia penuh dengan hayat Allah, semakin hayat Allah bertambah dalam dirinya, unsur Allah bertambah dalam dirinya, maka dia akan semakin mengekspresikan Allah. Ya. Jadi ciri kalau saudara bertumbuh dalam hayat, yang bisa saudara pertanyakan adalah saudara semakin mengekspresikan Allah atau tidak. Saudara semakin mengekspresikan Kristus atau tidak. Orang yang hidup di dalam hukum dosa dan maut akan mengekspresikan dosa dan egonya. Tapi orang yang hidup dalam hukum roh kehidupan akan mengekspresikan Allah, akan mengekspresikan Kristus.
Jadi semakin kita ada di bawah hukum dosa dan maut, semakin kita akan mengekspresikan dosa dan ego. Tapi semakin kita tinggal di dalam hukum roh kehidupan, maka semakin kita mengekspresikan Kristus, mengekspresikan Allah. Jadi kita bisa lihat dari cita rasa kita, baunya kita. Setiap kita ini punya aromanya, punya baunya, ya. Baunya kita itu, cita rasanya kita itu hayat atau dosa. Kristus atau ego. Kristus atau aku. Orang yang hidup di dalam hukum dosa dan maut, atau dia masih ada di bawah kuasa hukum dosa dan maut, selalu akan mengekspresikan dosa dan ego. Kalau nggak dosa, aku. Kenapa dosa dan ego? Karena ego kita sudah terhamiri oleh dosa. Sudah mengikuti dosa. Dalam tanda kutip, sudah kawin dengan dosa. Ego kita. Tuhan menciptakan manusia, ya, jiwa manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh menjadi turun kualitasnya menjadi daging dan jiwa menjadi ego. Ya. Itu sebabnya setiap manusia yang lahir karena lahir dalam dosa pasti lahir dalam ego. Makanya semua manusia punya sifat mementingkan diri sendiri. Egois, egosentris. Nah, dari mana kita bisa melihat kekristenan kita sejati atau tidak sejati? Hidup dalam hukum dosa dan maut atau hidup dalam hukum roh kehidupan? Saudara bisa melihat dari cita rasa yang saudara miliki. Ya. Kalau saudara, ada orang-orang yang tidak bisa mencium baunya sendiri. Kadang-kadang kita lebih sulit mencium bau diri kita sendiri. Kalau mencium baunya orang lain lebih gampang ya saudara ya. Oke, saya kasih contoh. Maaf contohnya agak sedikit kotor, tapi ini contoh yang terbaik yang saya punya. Saudara pergi ke toilet, buang air besar. Selama di dalam, saudara mungkin nggak mencium baunya sendiri, baumu sendiri. Tapi ketika saudara keluar, ada orang lain masuk. Orang lain yang masuk langsung bisa mencium baunya. Ya, kenapa? Kita punya kecenderungan nggak bisa mencium bau diri kita sendiri, tapi kita bisa mencium baunya orang lain dengan sangat peka. Ya, makanya kita lebih, kalau ada orang lain bersalah, dengan sensitif kita bisa menangkapnya. Tapi kalau diri kita bersalah, kita nggak sadar kalau kita salah. Bahkan ketika orang lain sudah memberitahu kita salah, kita tetap tidak sadar bahwa kita bersalah. Kenapa? Itulah ego. Itulah ego. Jadi saudara bisa cek apakah saudara sudah hidup di bawah hukum dosa dan sudah hidup di bawah hukum kehidupan dari cita rasa yang saudara munculkan dari hidupmu. Cita rasanya itu masih dosa dan ego atau sudah hayat dan Kristus? Kecenderungan saudara lebih ke dosa atau lebih ke hayat, lebih ke ego atau ke Kristus? Kalau saudara bertanya kepada orang lain bisa mencium aroma saudara. Orang lain bisa mencium baunya saudara. Katakanlah misalnya saudara kesaksian di depan sini. Ya. Saudara kesaksian di tempat sini, ketika saudara bersaksi, saudara bicara, orang lain akan bisa mencium ini yang keluar ini Kristus atau aku. Kristus atau ego. Ya. Sampai di sini bisa menangkap saudara? Ya. Jadi baunya saudara ini apa? Baunya kita ini apa? Orang lain bisa menciumnya. Ya. Orang-orang terdekat kita akan bisa menciumnya. Kecuali ada orang-orang yang penciumannya rusak jadi tidak bisa objektif dalam mencium. Tapi secara rata-rata orang bisa mencium, ya. Pernah ada orang ngomong sama saya seperti ini.
Kenapa ya? Saya heran. Kalau si A yang ngomong bersaksi, padahal kesaksiannya mirip, itemnya maksudnya ya, jenisnya mirip, soal berkat lah katakanlah gitu. Tapi kalau si A yang ngomong, kesannya sombong. Kalau si B yang ngomong, nggak ada kesan sombong. Nah, kesan itu adalah aroma kita. Kesan yang ditangkap oleh orang lain ketika kita bicara, itulah aroma yang kita munculkan. Cita rasa kita. Ya, kalau orang kepahitan, tercium nggak cita rasanya? Kapan terciumnya? Ketika dia bicara. Ya, maaf saya matikan ini dulu ya. Soalnya ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu. Ya, jadi kesan yang muncul ketika kita bicara atau ketika kita bertindak, itulah ego. Itulah cita rasa kita. Nah, kita bisa cek, kita bisa ukur cita rasa kita ini masih lebih dosa dan ego atau hayat dan Kristus. Kalau cita rasa yang orang cium adalah hayat dan Kristus, artinya kita dipenuhi dengan hayat dan Kristus. Apa yang menguasai kita, apa yang paling menguasai di dalam kita, itulah yang keluar dari hidup kita. Halo? Saya ulangi, apa yang paling menguasai dalam diri kita, itulah yang akan keluar dari hidup kita. Betul? Ya. Saudara sadar atau tidak sadar, kalau saudara orangnya kekhawatiran, setiap kali saudara bicara, saudara akan memanifestasikan kekhawatiran. Kalau saudara orangnya kepahitan, kepahitan menguasai saudara, maka setiap kali saudara bicara akan termanifestasi kepahitan. Ya saudara, kemarahan, kesombongan, dan sebagainya. Nah ini semua adalah cita rasa dosa dan ego. Ya, jadi saudara bisa cek, saudara ini hidup dalam hukum roh kehidupan atau hidup dalam hukum dosa dan maut dari apa? Dari ekspresi yang saudara munculkan. Saudara mengekspresikan Allah, Kristus, atau dosa dan ego. Ya, orang yang penuh dengan hayat, orang yang semakin hidup dalam hukum hayat, hukum roh hayat, maka dia akan semakin mengekspresikan Kristus, akan semakin mengekspresikan Allah. Pernah nggak saudara ngobrol-ngobrol dengan orang, masa karena pernah ada yang bilang, heran ya, kalau ngobrol sama dia, auranya nggak enak. Tapi kalau ngobrol sama yang itu, auranya enak gitu. Kayak menimbulkan suasana sorga. Kayak kita disiram oleh air sorgawi, kira-kira seperti itu saudara. Apa itu? Ekspresi. Kenapa ya? Kalau dia yang ngomong, kok kita nangkepnya beda, kok kita rasanya beda ya? Apa itu? Ekspresi. Dua orang bisa bicara hal yang sama, tapi mengekspresikan hal yang berbeda. Apa itu ekspresi? Apa yang paling menguasai di dalam kita? Kalau yang menguasai seluruh hidup saudara adalah Kristus. Ketika saudara bicara, ketika saudara bertindak, Kristus yang keluar dari hidupmu. Tapi kalau yang menguasai hidupmu adalah ego, dirimu sendiri, dosa, maka yang keluar dari dirimu adalah dosa dan ego. Semua orang akan bisa menilai, ini orang egois banget, egosentris banget. Cuma memikirkan dirinya sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Yang penting dia senang orang lain menderita, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini ego. Dan itu akan terekspresi secara otomatis tanpa saudara bisa atur. Ya terkadang saudara bisa mengaturnya, tapi kan orang bersandiwara nggak bisa 24 jam sehari saudara. Orang main sandiwara itu paling 2 jam. Atau 3 jam. Kalau saudara nonton teater koma itu paling 3 jam. Paling lamanya. Tapi orang nggak bisa main sandiwara selama 24 jam sehari. Apa adanya dirinya akan keluar, akan terekspresi, dan orang lain akan merasakannya. Ya saudara, oke sampai di sini paham saudara? Jadi
Semakin saudara penuh dengan Kristus, semakin saudara penuh dengan hayat, saudara akan semakin mengekspresikan Kristus. Ya. Ketika saudara bicara, orang akan menerima Kristus. Orang akan menerima penyaluran hayat, orang akan menerima penyaluran Kristus ke dalam dirinya. Tapi, kalau yang saudara ekspresikan adalah dirimu sendiri, orang akan menerima dirimu. Ya. Sorry. Kalau saya bicara, saya mengekspresikan Kristus, saudara akan menerima Kristus dan saudara akan meninggikan Kristus. Tapi kalau saya berbicara dari diri saya sendiri, yang terekspresi adalah diri saya sendiri, maka saudara akan menerima saya dan saudara akan meninggikan saya, kalau itu bagus. Tapi kalau itu jelek, saudara akan merendahkan saya. Ya, saudara. Jadi itu tentang ekspresi. Jadi saya dorong saudara, ayo kita mulai serius. Ayo kita seriusin hidup di dalam hayat ilahi. Hidup dalam hukum hayat. Bagaimana caranya seriusin? Kita cek. Orang yang serius selalu ngecek kan. Bener nggak nih saya hidup dalam hayat? Dilihat dari apanya? Cita rasanya. Yang muncul dari diri saudara masih ego atau sudah Kristus? Masih dosa atau sudah hayat? Sampai di sini paham saudara? Semuanya menangkap? Yang nangkap angkat tangan dong. Oke, puji Tuhan. Kalau belum nangkap nanti bisa tanya. Yang kedua, dosa itu bicara tentang melanggar hukum Allah. Jadi yang pertama tadi, prinsip dosa adalah kita kehilangan atau kekurangan ekspresi Allah. Yang kedua, dosa itu prinsipnya melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang, semua dong. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap kali kita melanggar hukum Allah, kita berbuat dosa. Ya. Nah, semakin kita penuh dengan hayat Allah, semakin kita hidup di dalam hukum roh kehidupan, maka kita semakin tidak mau melanggar hukum Allah. Kita semakin tidak meremehkan hukum Allah. Ya. Tapi kalau kita masih hidup di dalam hukum dosa dan maut, kita akan selalu punya kecenderungan untuk meremehkan hukum Allah. Dan kita memperlakukan hukum Allah sesuka kita. Suka-suka kita aja. Ya. Dan kalau bicara tentang hukum Allah, saudara harus paham, saudara adalah umat perjanjian baru. Umat perjanjian lama punya hukum Allah cuma di luar dirinya, yaitu hukum Taurat. Tapi umat perjanjian baru punya hukum Allah di luar, yaitu Alkitab yang tertulis, dan di dalam hukum yang tertulis di dalam loh hati kita. Jadi hukum Allah yang di luar dan di dalam. Orang yang hidup dalam hukum roh kehidupan tidak akan punya keinginan, kesukaan atau apa? Tidak punya keinginan, tidak punya rasa tega untuk melanggar hukum Allah, baik yang ditulis dalam Alkitab maupun yang ditulis dalam hati. Saudara tidak akan pernah menganggap remeh hukum Allah yang tertulis dalam Alkitab maupun yang tertulis dalam hati. Yang tertulis dalam Alkitab, atau saya terbalik, yang tertulis dalam hati kebanyakan adalah yang remeh-temeh, yang detail-detail kecil, rinci-rinci, yang secara tertulis dalam Alkitab mungkin tidak dosa, tapi yang tertulis dalam hati, hukumnya kalau kita langgar itu juga dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah itu tertulis dalam Alkitab, tapi juga tertulis dalam hati. Ketika saudara lahir baru, dilahirkan kembali, maka Allah menuliskan hukumnya di dalam hati saudara. Coba baca Yeremia pasal 31 ayat 33 sampai 34. Apakah saudara mengikuti saya? Semua mengikuti dengan baik? Oke, ayo ikuti dengan baik.
Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Saya sedang mau membawa saudara untuk pindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Supaya engkau terbebas dari dosa dan maut. Ya, saya perlu kerjasama dari saudara. Kalau hatimu tertutup, engkau tidak bisa dipindahkan dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Semua sudah di situ? Baca. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ayat ini dikenapi ketika kita dilahirkan kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, Allah menuliskan hukumnya, Tauratnya di dalam batin kita, di dalam hati dan akal budi kita. Ya saudara, jadi ada hukum yang di luar kita, ada hukum yang di dalam kita. Kebanyakan orang Kristen yang baik, dalam tanda kutip, orang Kristen yang baik cuma fokus pada hukum Allah yang di luar. Yang penting mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Mereka sudah oke, mereka sudah merasa kudus. Tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak memahami ada hukum Allah yang di dalam yang juga tidak boleh dilanggar. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau ada hukum Allah, saudara melanggarnya, saudara berdosa. Semakin saudara dibebaskan dari hukum dosa dan maut, semakin saudara tidak mau melanggar hukum Allah, sekecil apapun itu. Bahkan hukum yang di dalam batin kita. Contoh yang paling remeh, buang sampah sembarangan. Itu tidak tertulis dalam Alkitab, tapi tertulis dalam batin. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa enak kalau saya buang sampah nggak masuk ke tempatnya. Kalau itu jatuh belum masuk, saya akan pungut lagi dan saya masukkan. Karena kalau saya tinggal, perasaan saya nggak enak. Itu hukum yang tertulis dalam batin. Banyak orang berpikir dia sudah hidup kudus karena tidak berzina. Kalau gitu banyak orang kudus di dunia ini. Karena ada banyak orang juga tidak berzina. Tapi bagaimana dengan hukum yang tertulis di dalam batinmu? Ya. Saudara marah-marah, tapi saudara rasa benar. Tapi dalam batinmu ada hukum yang berkata kamu salah. Lalu yang mana yang saudara ikuti? Engkau ikuti pertimbangan pikiranmu bahwa engkau benar dan engkau tidak salah. Tapi hukum dalam batinmu berkata engkau salah. Kalau hukum dalam batinmu berkata engkau salah, artinya engkau salah. Sebenar apapun engkau. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jangan ngomong yang dalam batin dulu deh. Yang tertulis dalam Alkitab dulu deh. Ayo. Saudara sudah melakukan semua hukum Allah itu, tidak ada satupun hukum Allah yang saudara langgar. Nggak usah jauh-jauh ya. Kita ambil contoh soal keluarga aja deh. Dari dulu saya penasaran ini. Rasanya sebelum itu terwujud, saya akan terus hidup penasaran. Untung nggak mati penasaran. Makanya saya selalu kasih contohnya ini. Karena saya mau melihat ini terjadi. Mudah-mudahan Tuhan akan bangkitkan di sini. Contoh soal keluarga. Janji nikahmu itu loh. Apa janji nikah kita?
Terus? Iya. Janji nikah kita diambil dari Efesus 5. Suami harus mengasihi istri, dan istri harus tunduk dan hormat pada suami. Permisi tanya, sudah dipraktekkan belum? Sudah dilakukan belum? Sudah perasaannya. Saya tanya istrinya nih. Saudara tidak akan bisa melakukan itu kalau saudara tidak hidup dalam hukum roh kehidupan. Kalau saudara tidak dipenuhi dengan roh kehidupan itu, saudara nggak bisa melakukan itu. Nggak ada satupun orang Kristen yang bisa mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Apalagi kalau istrinya nyebelin. Dan nggak ada seorang pun perempuan Kristen yang bisa tunduk dan hormat pada suaminya seperti jemaat. Tolong perhatikan kata sepertinya. Itu standarnya. Seperti jemaat tunduk kepada Tuhan. Nggak ada. Lalu bagaimana caranya hidup dalam hukum roh kehidupan? Kalau saudara tidak hidup dalam hukum roh kehidupan, artinya saudara hidup dalam hukum dosa dan maut, saudara akan selalu merasa benar kalaupun saudara melanggar hukum Allah. Berapa banyak suami di dunia ini yang tidak mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya tapi merasa benar. Dan berapa banyak istri di dunia ini yang tidak tunduk dan hormat pada suaminya tapi merasa benar. Alasannya apa? Bapak nggak tahu sih. Selalu gitu kan. Bapak nggak tahu sih gimana suami saya. Bapak nggak tahu sih gimana istri saya. Loh, Efesus 5 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Bukan kalau kita tahu bagaimana istri kita, baru kita mengasihi istri kita. Bukan kalau pendeta tahu bagaimana istri kita, baru kita mengasihi istri kita. Enggak ada syarat begituan. Bisakah saudara ambil garis tegas? Hukum Allah berkata, hai suami, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau suami-suami tidak mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaat, engkau berdosa. Karena engkau melanggar hukum Allah. Cuma satu yang bilang iya. Cuma satu yang berani bilang iya maksudnya. Bisakah saudara menarik garis tegas para istri? Kalau engkau tidak tunduk dan hormat pada suamimu, engkau melanggar hukum Allah dan engkau berdosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Berapa banyak istri berapa banyak istri yang melanggar hukum Allah, berapa banyak suami yang melanggar hukum Allah tapi tidak merasa berdosa. Kenapa? Ada pembelaan. Bapak nggak tahu sih bagaimana suami saya, bagaimana istri saya, bagaimana saya bisa tunduk terhadap dia, bagaimana saya bisa mengasihi dia. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah, apapun alasannya. Kalau engkau melanggar hukum Allah, artinya engkau berdosa. Tapi mengapa kita merasa tidak berdosa kalau kita melanggar hukum Allah yang satu itu? Kita nggak bicara semua hukum nih. Yang satu ini dulu deh, kita beresin. Kenapa kita nggak merasa berdosa? Karena kita menganggap remeh hukum Allah. Kita berpikir hukum Allah ini bisa ditafsirkan sesuka kita. Seperti pengacara yang menafsirkan hukum berbeda dengan jaksa.
Yang si A menafsir begini, si B menafsir begitu. Karena penafsirannya, maka kita boleh melanggar hukum Allah. Mana ada seperti itu? Dari mana hukumnya? Hukum Allah is hukum Allah. Tidak bisa dilanggar, tidak boleh dilanggar apapun alasannya. Saudara setuju dengan saya? Apapun alasannya. Mana ada saudara melanggar hukum? Saya pernah saudara-saudara ya. Saya naik motor dibonceng orang, saya pakai helm, lalu saya mau turun. Jadi saya diturunin di pinggir jalan, saya lanjut jalan kaki maksudnya gitu. Karena saya sudah mau turun, saya lepas helmnya. Ada polisi di depan, saya ketangkep saya nggak pakai helm. Karena sudah lepas helmnya, karena mau turun. Saya jelasin sama polisi itu, Pak, saya mau turun, jadi saya lepas helmnya, Bapak nggak lihat waktu saya lepas helm. Dia lihatnya waktu saya nggak pakai helm. Nggak peduli saudara, nggak ada alasan. Turun dulu baru lepas helm dong. Kan gitu saudara ya. Jangan belum turun udah lepas helm, ketangkep, ditilang. Salahnya nggak pakai helm. Saya terus terang emosi waktu itu, di polisi nggak pengertian banget sih. Lah, namanya hukum nggak ada alasan. Saudara mau alasan apa? Saudara ketangkep nggak pakai helm. Ini orang Kristen, hukum Allah tertera begitu jelas di Alkitab, dilanggar seenaknya dengan berbagai alasan. Luar biasa. Tapi saya harus mengakui, kita semua tidak pernah bisa melaksanakan hukum Allah kalau kita tidak hidup di dalam hayat ilahi. Kalau kita tidak dipenuhi dengan roh kehidupan itu. Kalau roh kehidupan itu memenuhi hidup kita, baru kita bisa memenuhi hukum Allah. Tidak berani melanggar hukum Allah. Saya kira para suami akan menjadi pergumulan seumur hidup kita untuk mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan rela berkorban baginya, dan tidak ada amin untuk itu. Ulangi ya, ulangi ya. Mungkin nggak kedengeran tadi, lagi bengong. Para suami, saya kira akan menjadi pergumulan seumur hidup kita untuk mengasihi istri kita sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, rela berkorban baginya, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih buat beberapa amin. Yang tidak amin, kembalilah ke jalan yang benar. Ini cuma perkara satu hukum loh saudara. Sedangkan hukum Allah itu banyak. Belum kita bicara hukum yang dalam batin. Berapa banyak hukum Allah yang saudara langgar setiap hari. Saudara marah ngatain saudaramu. Goblok. Panjang lagi blok. Pakai ehok lagi. Blok gitu saudara. Itu dosa. Melanggar hukum Allah. Anak kurang ajar sama orang tua, dosa enggak? Ada banyak hukum Allah yang dilanggar, tapi orang Kristen tidak merasa berdosa. Mengapa? Hukum Allahnya sudah diturunkan standarnya. Sudah ditafsirkan dengan berbagai alasan yang manusiawi, sehingga bisa ditoleransi. Dan sebagai anak Tuhan, bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Kenapa hukum Allah standarnya diturunkan? Karena kita tidak mampu melakukannya. Kalau saudara tidak mampu melakukan hukum Allah, bukan itu yang harus saudara lakukan. Saudara harus hidup dalam hukum roh kehidupan. Baru saudara bisa tidak melanggar hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi selama orang masih hidup di dalam hukum dosa dan maut, cita rasa yang dimunculkannya adalah
dia selalu menganggap remeh hukum Allah. Bahkan saudara tahu ada banyak orang Kristen yang sudah melanggar hukum Allah tapi penuh dengan damai sejahtera. Bisa nggak begitu? Halo, bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa begitu? Tipu daya iblis. Kenapa bisa begitu? Tipu daya iblis. Kenapa kita melanggar hukum Allah dan kita bisa tetap damai sejahtera? Full damai sejahtera. Dan bisa terus berdoa. Itu tidak normal. Dalam salah satu mana yang terbuka, saya nggak tahu sudah apa minggu depan. Di dalam Alkitab ada tulisan Rasul Paulus. Dia berkata ada orang-orang yang hati nuraninya sudah dicap dengan apa namanya? Cap besi begitu loh. Besi panas. Kayak seperti itu. Jadi hati nuraninya sudah beku. Bekerja tapi salah. Pokoknya terhadap hukum Allah, dia sudah beku. Itulah yang membuat orang bisa melanggar hukum Allah tapi tetap damai sejahtera. Dan tetap bisa bersuka cita. Karena hati nuraninya sudah beku, dicap dengan besi panas. Sudah tidak bekerja. Ya, dan itu adalah tipu daya iblis. Dia tidak memakai hati nuraninya untuk menentukan benar atau salah. Dia menentukan benar atau salah dengan pertimbangan pikirannya. Sedangkan organ untuk menentukan benar atau salah adalah hati nurani, bukan pikiran. Tentu saudara akan salah besar kalau saudara menentukannya dengan pertimbangan pikiran. Karena saudara memakai pertimbangan pikiran, hati nuranimu beku, tidak terpakai. Jadi saudara tidak memakai hati nurani. Itulah yang menyebabkan engkau bisa melanggar hukum Allah dan tetap damai sejahtera. Dan itu adalah tipu daya setan. Kalau saudara terus melanggar hukum Allah dan terus damai sejahtera, saudara ada dalam perangkap iblis. Saudara perlu berdoa supaya Tuhan mengeluarkan saudara dari perangkap musuh. Jadi saudara bisa lihat dari cita rasanya. Apakah saudara masih menganggap remeh hukum Allah yang manapun? Nggak pandang yang manapun. Hukum Allah tidak bisa dianggap remeh dan tidak bisa dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Belum kalau kita bicara hukum dalam batin. Saudara melakukan sesuatu, hatimu tidak enak. Apakah saudara tetap melakukannya? Kalau saudara tetap melakukannya, artinya engkau melanggar hukum Allah. Tapi tidak ada yang melihat, Pak. Ya, tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Dan hatimu merasa tidak enak, hati nuranimu berkata engkau salah. Banyak nggak orang yang melakukan sesuatu, hati nuraninya berkata itu salah, tapi dia terus melanggarnya. Banyak nggak saudara? Kita nggak ngomongin kita lah ya, ngomongin orang lain lah. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Apakah itu pelanggaran hukum Allah? Iya. Itu hukum yang tertulis dalam batin. Termasuk soal kebersihan. Saya nggak pernah merasa enak kalau saya jatuhin barang lalu saya nggak pungut. Saya nggak pernah merasa enak. Nggak bisa. Kalau saya berantakin barang, saya akan beresin. Itu hukum yang tertulis dalam batin. Dan ada banyak orang Kristen tidak memperhatikan hukum yang tertulis dalam batinnya. Ya pasti dia juga tidak memperhatikan hukum yang tertulis dalam Alkitab. Ya.
Kalau kita sudah memperhatikan hukum yang tertulis dalam Alkitab, kita akan memperhatikan hukum yang tertulis dalam batin kita. Kalau engkau melakukan sesuatu dan batinmu berkata, salah, berhentilah melakukannya. Jangan melakukan. Saudara ngomongin orang, salah atau benar? Salah. Apalagi ngomonginnya secara drastis dan dramatis. Maksudnya jelek-jelekin ya gitu. Hati nurani berkata, salah. Jangan teruskan. Tapi kita teruskan enggak? Kalau kita stop, kita tidak melanggar hukum Allah. Karena hukum Allah berkata, jangan. Kalau kita melanggar, ya kita melanggar hukum Allah. Itulah dosa. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Suami tidak mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Istri tidak tunduk dan hormat pada suaminya seperti jemaat tunduk pada Kristus. Dosa atau tidak? Kita harus clear. Jangan abu-abu. Hukum Allah ya hukum Allah. Nggak ada alasan. Seringkali kita memakai alasan yang sangat rohani. Untuk mengelabui diri kita sendiri. Dan itu adalah tipu daya setan. Yang ketiga. Memandang muka. Nah ini dosa yang seringkali juga tidak dianggap dosa. Padahal ini adalah prinsip dosa, yaitu memandang muka. Yakobus 2 ayat 9 sama-sama. Tetapi, jikalau kamu memandang muka kamu, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Apakah memandang muka itu dosa? Apakah itu hukum Allah? Iya. Semakin kita penuh dengan hayat, semakin kita tidak suka memandang muka. Apa itu memandang muka? Memandang muka artinya kita memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan status sosialnya. Orang kaya kita perlakukan baik, orang miskin kita perlakukan buruk. Itu namanya kita memandang muka. Ada orang juga yang memperlakukan orang lain secara berbeda tergantung jenis kelaminnya, gendernya. Kalau laki-laki kita perlakukan baik, kalau perempuan kita perlakukan buruk. Atau sebaliknya, kalau perempuan kita perlakukan baik, kalau laki-laki kita perlakukan buruk. Ada yang seperti itu. Itu juga jenis memandang muka. Ada orang yang memandang muka dari sudut rupa. Orang cakep diperlakukan baik, orang jelek diperlakukan buruk. Itu adalah memandang muka. Ini saudara sadar nggak nih? Itu memandang muka. Ada orang yang memperlakukan orang secara berbeda dari sudut pendidikannya. Pendidikan tinggi diperlakukan baik, yang pendidikan rendah diperlakukan buruk. Orang pintar diperlakukan baik, orang bodoh diperlakukan buruk. Itu memandang muka. Selamat siang semuanya. Memandang muka adalah dosa, firman Tuhan berkata. Tapi bagi kebanyakan kita, memandang muka bukan dosa. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, secara alamiah kita tidak bisa tidak memandang muka. Kita selalu memperlakukan orang secara berbeda. Cek kehidupanmu sehari-hari. Kita selalu memperlakukan orang secara berbeda. Bahkan kita memperlakukan, boleh saya masuk lebih dalam? Saya kasih ayatnya. Tolong kencangkan sabuk pengaman, jangan kaget. Matius 5, ayat 44 sampai 48. Matius 5 ayat 44 sampai 48. Baca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ada amin? Karena dengan demikianlah
kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Selamat siang. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Semakin kita disempurnakan, semakin kita tidak memandang muka. Bahkan Bapa tidak memperlakukan orang secara berbeda berdasarkan orang benar atau orang tidak benar. Bisakah saudara bayangkan kalau Bapa membedakan orang baik dengan orang jahat, orang benar dengan orang tidak benar? Jadi matahari dia berikan hanya untuk orang benar. Kamu orang tidak benar, sorry, kamu nggak bisa dapat matahari. Hujan, kamu orang jahat nggak bisa dapat hujan. Tapi Tuhan memperlakukan orang tidak memandang muka. Orang benar, orang jahat bahkan diperlakukan sama. Saya tahu ini level yang berbeda, tapi kita harus menuju ke sana. Apakah itu mudah? Sama sekali tidak. Siapa yang bilang mudah? Berdasarkan hayat alamiah saudara, mana mungkin saudara mencapai itu? Saudara bisa memperlakukan orang sama. Nggak peduli dia benar atau tidak, sama. Apakah saudara mendoakan orang tuamu? Ya, cuma 2 orang yang mendoakan orang tua. Maksudnya saya mau lanjutkan, kalau kamu mendoakan orang tuamu, doakan juga musuhmu. Perlakukan musuhmu secara sama. Ini yang doakan orang tua aja cuma 2 orang, yang doakan musuh berapa? Itulah hukum Allah. Hukum Allah itu tinggi, nggak tercapai oleh hayat alamiah kita. Itu sebabnya kita mesti hidup di dalam hukum roh kehidupan. Kalau enggak, saudara akan ditarik terus untuk memandang muka. Seperti saya pernah katakan, hukum dosa dan maut adalah hukum yang terus menarik kita kepada dosa dan maut. Tapi hukum roh kehidupan terus menarik kita kepada Allah. Kalau sudah kekurangan hayat, saudara akan ditarik untuk memandang muka. Makin kekurangan hayat, makin memandang muka. Kalau di dalam dunia perhamba Tuhanan, perpendetaan, orang mungkin pendeta-pendeta itu diperlakukan secara berbeda tergantung jumlah jemaatnya berapa. Ini gembala gereja besar, wah. Kalau ketemu semua malam Pak, silakan Pak. Ini jumlah jemaatnya berapa? Ya cuma segitu, diamin aja. Itu memandang muka. Beberapa kali saudara-saudara, dulu saya belum punya mobil, saya kalau pergi khotbah diundang ke gereja lain, puji Tuhan sekarang sudah hampir tidak ada undangan khotbah di luar. Jadi saya fokus di dalam terus. Karena Tuhan mengasihi saudara. Saya dulu naik motor, dan di beberapa gereja besar, khotbah itu harus pakai jas. Jadi kan saya nggak mungkin naik motor pakai jas dong. Masa naik motor pakai jas, terlalu keren lah. Pakai itulah jaket motor gitu kan. Jadi jasnya saya gantung di motor, saya turun, ya kan pasti nggak kelihatan pengkhotbah dong saudara. Pengkhotbah kok pakai motor, pakai mobil dong. Kan gitu.
Jadi saya nggak diperlakukan sebagai pengkhotbah. Bahkan karena saya turunnya dari motor, penyambut tamunya lihat, saya sudah pakai jas pun nggak dianggap pengkhotbah, saudara. Kapan saya dianggap pengkhotbah? Kalau sudah khotbah di depan. Jadi setelah pulangnya, orang yang tadi memperlakukan saya berbeda, pulangnya setelah saya khotbah pasti memperlakukan saya berbeda. Pernah dulu saya khotbah di satu acara kaum muda, acara khusus kaum muda. Di satu gereja, saya datang, kan nggak pakai dasi, saudara. Anak muda kan, kaum muda. Jadi nggak pakai dasi katanya. Udah nyanyi. Yang di sebelah saya, saudara, suruh saya tepuk tangan. Maksudnya nyanyinya kurang semangat, lebih semangat. Gitu, saudara. Oh, iya. Saya tepuk tangan, nggak disuruh tepuk tangan. Maksudnya tepuk tangannya lebih kencang gitu. Tepuk tangannya kurang kencang maksudnya gitu. Gitu, saudara. Dia nggak tahu saya pengkhotbahnya. Dan ketika dipanggil khotbah, saya maju ke depan, saya khotbah. Pulangnya, orang itu nggak berani mendatangi saya. Dia merasa berdosa karena sudah menggurui pengkhotbah, saudara. Coba kalau seandainya kita tidak memandang muka, hal itu tidak perlu terjadi kan? Nah itu jenis-jenis pemandang mukaan, saudara. Bahasanya apa sih? Itu jenis-jenis memandang muka. Dan sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh memandang muka. Kita nggak boleh. Kamu pinter, wah hebat. Kamu bodoh, wah. Di dalam Kristus, orang bodoh, orang pintar sama aja. Hari ini sepi aminnya, saudara. Banyak mikirnya ya. Kita nggak boleh memandang muka, memperlakukan orang kaya dengan orang miskin secara berbeda. Bahkan, kita nggak boleh memandang muka, memperlakukan orang yang dalam tanda kutip ya, karakternya buruk dengan karakternya jelek. Oh buruk sama jelek sama ya? Oh ya terima kasih Ibu, saya salah. Kita nggak boleh memperlakukan orang yang karakternya baik dengan buruk secara berbeda, maksudnya begitu. Terima kasih Bu Guru. Saya khotbah untuk semua saudara, anak-anak Tuhan. Bukan cuma untuk anak-anak Tuhan yang taat. Bukan cuma anak-anak Tuhan yang sudah hidup benar. Ada nggak yang sudah hidup benar? Nggak ada jawaban. Ada nggak yang masih belum hidup benar? Ada, kalau ini ada jawaban. Yang tadi nggak ada jawaban, sudah takut. Tapi semua firman Tuhan disampaikan untuk semua saudara. Mau yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh, apakah firman Tuhan untuk saudara juga? Iya. Saya kan khotbah nggak dipisahin. Ini kamu sungguh-sungguh nih, ini khotbahnya beda. Ini tidak sungguh-sungguh, khotbahnya beda. Udah, pokoknya yang tidak sungguh-sungguh, kita kasih khotbah ampas aja. Yang sungguh-sungguh kasih makanan yang terbaik. Enggak gitu saudara, semua diberi makan. Orang tua itu kalau beri makan anaknya kan enggak beda-bedakan ya saudara ya. Semua diberi makan, kamu enggak taat, enggak boleh makan. Kamu enggak taat, makanannya harus beda. Mbak bikinin ampas. Lalu dia makan ampas kan enggak gitu. Orang tua pun enggak boleh membeda-bedakan anaknya. Berdasarkan bodoh dan pinter, atau berdasarkan taat dan tidak taat bahkan. Halo, semua masih bersama saya? Semua masih bisa menikmati firman Tuhan? Itu adalah memandang muka.
Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu sempurna. Kalau kita sudah sempurna, kita akan seperti Bapak. Nggak membeda-bedakan orang. Orang jahat, orang baik pun disamakan. Perlakuannya ya, disamakan. Ya puji Tuhan, itu kan mempermudahkan. Ya kalau orang jahat nggak dapat matahari. Orang baik dapat matahari, susah. Gimana caranya? Kan di satu tempat ini aja ada orang jahat dan orang baik nih. Ya gimana caranya? Matahari kan dari atas, menyoroti semua. Nggak bisa dibedakan. Ya kalau Tuhan sih bisa, cuma jadi rumit aja urusannya gitu loh. Memandang muka adalah dosa. Itu sebabnya, kalau kita terus hidup dalam hukum dosa dan maut, kita akan punya kecenderungan memandang muka. Tapi kalau kita hidup dalam hukum roh kehidupan, kita akan semakin tidak memandang muka, semakin tidak membeda-bedakan orang. Kalau orang baik sama saudara, apakah saudara baik sama dia? Kalau orang jahat sama saudara, apakah saudara jahat sama dia? Apa yang saudara lakukan? Tetap baik sama dia. Itulah tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan. Mengasihi orang yang baik sama kita, teman kita, dan mengasihi musuh kita, itu tidak membeda-bedakan. Berdoa bagi orang yang baik, berdoa bagi orang yang jahat, itu tidak membeda-bedakan namanya. Tidak memandang muka. Tuhan berkata, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa bedanya kamu dengan pemungut cukai? Orang berdosa juga mengasihi orang yang baik sama mereka dan tidak mengasihi orang yang jahat sama mereka. Kalau saudara mengasihi orang yang baik, cuma orang yang baik sama saudara, itulah ego. Engkau berlaku baik karena engkau diperlakukan baik. Ego. Tapi kalau orang memperlakukan saudara jahat, tidak adil, nyebelin, saudara tidak bisa memperlakukan dia baik, itulah ego. Iya kan? Karena nggak ada kepentingannya buat kamu. Jadi kamu nggak bisa memperlakukan orang secara baik. Kalau ada kepentingannya, ada keuntungannya buat diri kita, baru kita bisa memperlakukan orang secara baik. Anak Tuhan tidak begitu. Anak Tuhan tidak memandang muka. Karena memandang muka adalah pelanggaran hukum Allah dan itu adalah dosa. Amin, saudara. Kalau saya merenungkan ini lebih dalam, ini luar biasa, saudara. Kalau saya perhatikan, Tuhan Yesus memang tidak membedakan orang berdosa dan orang yang tidak berdosa loh. Malah kadang-kadang dia memperlakukan orang berdosa lebih baik. Dan Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 12, anggota tubuh yang kelihatannya kecil, tidak mulia, justru itu yang harus lebih dimuliakan. Tapi selama gereja masih memandang muka, itu tidak bisa terjadi. Karena kita selalu memperlakukan baik orang yang baik. Orang yang tidak baik tidak diperlakukan baik. Tapi hari ini benteng itu harus runtuh. Kita bisa memperlakukan semua orang secara baik. Amin, saudara. Yang keempat, tidak mencapai tujuan Allah. Dosa adalah tidak mencapai tujuan Allah. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Saya baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya atau dari semula. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika kita diciptakan baru, dilahirkan kembali, Allah punya satu pekerjaan baik untuk kita, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Dan dia mau kita hidup di dalamnya. Artinya dia mau kita mencapai tujuannya. Dosa dalam bahasa Yunaninya hamartia, arti dasarnya adalah meleset dari sasaran. Itu arti dasar hamartia, saudara-saudara. Jadi kalau kita meleset dari sasaran Allah,
meleset dari tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, itulah dosa. Ya. Jadi jangan anggap saudara selama ini tidak berdosa. Pertanyaan saya adalah, saudara dalam perjalanan hidupmu, saudara sedang mencapai tujuan Allah bukan? Saudara sedang mencapai sasaran Allah atau bukan? Kalau yang engkau capai selama ini semua adalah sasaranmu, tujuanmu, engkau dosa karena engkau meleset dari sasaran Allah. Allah sudah menetapkan sasaran bagi hidupmu, tapi engkau meleset dari sasaran, itulah dosa. Dengan kata lain saya mau berkata, semakin kita penuh dengan hayat, hidup dalam hukum roh hayat, maka kita akan semakin punya keinginan untuk mencapai tujuan Allah. Orang yang masa bodoh terhadap kehendak Allah, masa bodoh terhadap tujuan Allah, masa bodoh terhadap gereja Allah, masa bodoh terhadap sasaran-sasaran Allah melalui gerejanya, itu adalah orang yang hidup dalam hukum dosa dan maut. Itu sebabnya nantinya dia akan banyak merasakan cita rasa maut. Apa itu cita rasa maut? Minggu depan kita akan membahasnya, saudara-saudara. Tujuan saya adalah supaya saudara mengenali dosa secara prinsip, supaya saudara mengenali maut secara prinsip, dan akhirnya dengan hayat saudara bisa mengalahkan dosa dan maut. Itu sebabnya kalau saudara tidak mengikuti dengan baik, tujuan ini akan meleset dari sasaran. Dan saya berdoa supaya semua saudara memiliki hati yang terbuka untuk menerima kebenaran Allah, supaya semua saudara dibebaskan dari hukum dosa dan maut, dan sepenuhnya hidup dalam hukum roh kehidupan. Kalau saudara adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, seharusnya saudara hidup di dalam pekerjaan baik yang Allah siapkan sebelumnya bagi saudara. Jadi cita rasa yang bisa kita perhatikan adalah, kalau kita masih hidup dalam hukum dosa dan maut, bukan dalam hukum roh kehidupan, masih ada banyak sasaran yang kita punya selain sasaran Allah. Ya, kita pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu, banyak sekali saudara-saudara. Dan kita mengejarnya dengan sangat kuat, sangat keras. Ada yang kepengen kaya, sampai sekarang belum kaya, terus kepengen kaya. Ada yang kepengen sukses, sampai sekarang belum sukses, terus kepengen sukses. Ada yang kepengen kawin, ada yang kepengen punya anak, ada yang kepengen, apa lagi? Sehat. Dan ada banyak keinginan yang lain selain Allah, selain Tuhan. Ada banyak sasaran yang lain selain Allah, selain Tuhan. Itulah dosa, meleset dari sasaran. Anak-anak Tuhan itu seperti anak panah yang dilesatkan oleh Tuhan mencapai satu sasaran. Kalau saudara meleset dari sasaran Allah, engkau berdosa. Itulah dosa, meleset dari sasaran. Saya berdoa, saudara memahami apa yang disampaikan. Ya, Roh Kudus mewahyukan ini buat saudara, khususnya anak-anak muda, supaya semua anak muda di tempat ini tidak meleset dari sasaran Allah. Semua menuju sasaran Allah yang tepat. Ya, bukan cuma anak muda, maksudnya semua. Cuma anak muda itu umurnya masih lebih panjang daripada kita yang sudah tua gitu kira-kira saudara. Jadi masih banyak waktu untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup saudara. Saudara yang sudah berkurang waktunya untuk mencapai tujuan Allah, saudara harus segera berbalik. Tinggalkan semua sasaran hidupmu, hanya mencapai sasaran Allah dalam hidupmu. Maka engkau bebas dari hukum dosa dan maut. Tapi sekali lagi, ini tidak bisa saudara lakukan kalau saudara tidak hidup dalam hukum hayat. Ini tidak bisa saudara lakukan kalau saudara tidak penuh dengan hayat ilahi. Kalau orang tidak penuh dengan hayat ilahi, akan masih banyak ada sasaran yang lain. Cuma ya itu tadi, ada banyak alasan, pembelaan, ya.
Dan alasannya rohani. Saya kepengen kaya karena saya mau membangun gereja. Wah, mantap. Bisakah saudara membangun gereja tanpa kaya? Puji Tuhan, ada yang jawab bisa. Kalau Tuhan beri kita kekayaan, puji Tuhan. Tapi kita tidak perlu mengejarnya. Kalau Tuhan tidak beri kita kekayaan, puji Tuhan juga. Dan kita juga tidak perlu mengejarnya. Hanya satu yang perlu kita kejar, sasaran Allah dalam hidup kita. Sasaran Allah. Saya berdoa supaya hari ini Roh Kudus memanggil setiap saudara untuk kembali kepada sasaran Allah. Ayo cek dirimu masing-masing. Kau sedang menuju sasaran Allah atau sedang melenceng dari sasaran Allah? Kau sedang ada dalam perjalanan menuju sasaran Allah yang tepat atau sedang meleset dari sasaran Allah? Dan saya mau beritahu saudara secara serius, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Karena meleset dari sasaran Allah membuat saudara mencapai sasaran yang berbeda dengan Allah. Artinya, saudara tidak berada di tempat di mana Allah berada. Allah mengarahkan saudara ke sana, saudara ke sana. Artinya saudara berpisah dengan Allah. Saudara tidak berada di tempat di mana Allah berada. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau adalah pelayanku, engkau akan berada di tempat di mana aku berada. Apakah semua saudara pelayan Tuhan? Saya ulangi tanya, apakah semua saudara pelayan Tuhan? Coba saya tanya sekali lagi, apakah semua saudara adalah pelayan Tuhan? Kalau engkau adalah pelayan Tuhan, engkau harus berada di tempat di mana Tuhan berada. Dan Tuhan berada di sasarannya. Tuhan nggak pernah meleset dari sasaran. Dan Tuhan tidak pernah mengubah sasaran. Selama saudara ada di dalam sasaran gereja Tuhan, engkau akan ada di dalam sasaran Allah. Dan engkau akan ada di tempat di mana Allah berada. Jadi ada 4 parameter yang bisa kita ukur untuk mengukur sejauh mana kita sudah hidup dalam hukum roh kehidupan. Halo, selamat siang semuanya. Ayo jangan bengong. Pertama, parameter yang saudara bisa pakai adalah apakah saudara mengekspresikan Allah. Kalau saudara hidup dalam hukum roh kehidupan, ekspresi Allah akan semakin keluar dari hidup saudara, akan semakin kuat keluar dari hidup saudara. Setiap kali saudara berinteraksi dengan orang, orang akan menerima penyaluran Kristus, penyaluran hayat ke dalam hidupnya. Sehingga orang disegarkan, dikuatkan, dihidupkan oleh Kristus, oleh hayat ilahi. Amin, saudara-saudara. Semakin penuh dengan hayat, semakin saudara mengekspresikan Allah. Kalau hari ini saudara mendapati dirimu kekurangan mengekspresikan Allah, ayo berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Masih ada waktu untuk itu. Ayo jangan bergantung pada manusia alamiahmu, bergantung pada manusia hayat di dalam dirimu, yaitu Kristus Yesus. Amin, saudara. Yang kedua, parameter yang bisa saudara ukur adalah dengan mencium cita rasanya, ya, saudara menganggap remeh hukum Allah atau tidak. Kalau saudara penuh dengan ayat, saudara tidak akan meremehkan hukum Allah. Saudara akan punya keinginan untuk menaati semua hukum Allah dan tidak punya rasa keinginan, rasa tega, rasa berani untuk melanggar hukum Allah. Bahkan yang sekecil sekalipun. Dan ingat, hukum Allah itu ada yang tertulis dalam Alkitab, tapi ada yang tertulis dalam batin. Perhatikan kedua-duanya dan jangan melanggar kedua-duanya. Amin. Yang ketiga, semakin saudara penuh dengan hayat ilahi, semakin saudara terbebas dari hukum dosa dan maut, semakin saudara tidak akan memandang muka. Semakin saudara kehilangan sifat memandang muka saudara, saudara semakin bisa memperlakukan orang secara sama dan tidak berbeda-beda. Dan yang keempat,
Parameter yang bisa saudara pakai adalah saudara cium cita rasanya. Masih banyak sasaran lain selain Allah nggak dalam hidup saudara? Kalau masih banyak sasaran lain selain Allah, artinya saudara masih dikuasai oleh hukum dosa dan maut. Ayo semua jemaat, saya ajak saudara berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Amin, saudara-saudara. Kita berdoa sebentar sebelum memasuki pembicaraan Allah bersama-sama. Bapak, oh Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Berbicaralah secara mendalam dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah secara mendalam dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Wahyukan kepada kami apa yang sudah Engkau sampaikan pada hari ini. Biar ini bukan hanya menjadi pengetahuan, doktrin atau ajaran, tapi menjadi wahyu ilahi yang kami benar-benar pahami dan yakini Tuhan. Sehingga kami bisa hidup di dalamnya. Roh Kudus tolong kami. Kami butuh pertolongan-Mu untuk berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Bawa kami semua, bawa semua jemaat-Mu Tuhan untuk berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Saudara-saudara, mari kita semua sama-sama berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami ingin berpindah dari hukum dosa dan maut kepada hukum roh kehidupan. Pindahkan kami sekarang ya Tuhan. Bebaskan kami dari hukum dosa dan maut. Kami mau hidup dalam hukum roh kehidupan sepenuhnya. Amin. 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 Haleluya. Saya berdoa biar Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara semua sehingga saudara benar-benar berpindah. Kerinduan saya adalah maut semakin didesak mundur dan hayat semakin menguasai kita semuanya. Tuhan Yesus berkata ketika dia membangun gerejanya, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebagai gereja Tuhan, tidak sewajarnya, tidak sepatutnya kita dikuasai oleh alam maut. Kita harus dikuasai oleh alam hayat. Karena alam hayatlah yang bisa menaklukkan alam maut. Amin, saudara-saudara. Oke, kalau sudah, yuk kita bangkit berdiri. Boleh kita nyanyi lagi, Bapak tiada terukur kasih-Mu. Bapa tiada terukur, kasih-Mu Tuhan selalu baru bagiku. Bapa tiada Allah yang seperti-Mu, Kau selalu tunjukkan kasih-Mu. Sebentar, tolong tinggiin kerendahan. Bapa tiada terukur, kasih-Mu Tuhan selalu baru bagiku. Bapa tiada Allah yang seperti-Mu, Kau selalu tunjukkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Amin. Bapa tiada terukur, kasih-Mu Tuhan
melalui-Mu. Amin. Sama-sama terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Semuanya terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Lagi katakan terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Lagi katakan terima kasih. Oh, penuh dengan rasa syukur. Ucapkan penuh dengan rasa syukur. Hanya karena kasih setianya. Amin. Buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Lagi katakan terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya karena kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu, kami bisa hidup menurut hukum-hukum-Mu. Amin. Kesetiaan-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pertolongan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami serahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik yang hari ini hadir maupun yang tidak hadir tapi nanti mendengarkan rekamannya Tuhan, kami mohon Engkau bekerja. Roh Kudus bekerjalah, wahyukan firman-Mu ke dalam roh kami. Sehingga kami benar-benar memahami apa yang Kau sampaikan pada hari ini. Bila setiap jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kepekaan untuk mencium cita rasa dosa dan maut Tuhan. Sehingga kami bisa mengalahkan cita rasa dosa dan maut ini Tuhan. Dan cita rasa yang muncul dari hidup kami adalah hayat Tuhan. Cita rasa yang muncul dari kami adalah Kristus. Bukan diri kami sendiri dan bukan dosa Tuhan. Biarlah kami selalu mengekspresikan Kristus. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi Tuhan, apapun yang sedang kami kerjakan, biarlah Kristus termanifestasi, Kristus tersalurkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan menjamah setiap jemaat Tuhan, membawa mereka semua hidup dalam hukum roh kehidupan, dan bebaskan mereka sepenuhnya dari hukum dosa dan maut ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami terbebas dari hukum dosa dan maut oleh hukum roh kehidupan. Kami hidup di dalamnya karena kami ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati dengan limpah Tuhan. Oh biarlah Kristus semakin bertambah dalam diri kami. Dan diri kami semakin berkurang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kami mengucapkan syukur. Dan semua kita sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu minggu depan dalam Cita Rasa Maut.